Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club, Smart Friend, dan Khan Academy. Sekarang kita akan belajar mengenai proyeksi bidang datar yang merupakan transformasi linier. Ya, kita akan lihat bagaimana proyeksi dari bidang datar ini jika di sini saya memiliki V yang merupakan bidang datar pada Rn, dan saya memiliki vektor basis yaitu basis vektor B1, B2 dan sampai dengan BK, yaitu K dimensi. Jumlah dimensi di sini K, di mana ini basisnya untuk V, vektor V. Nah, maksudnya di sini V bukan vektor tapi merupakan bidang datar. Nah, kita sebut ini ya sebuah vektor A yang merupakan anggota dari V. Nah, maksudnya ini yang A ini menunjukkan adanya kombinasi linier. Nah, yang terdiri dari Y1 kali B1 ditambah Y2 kali B2 sampai dengan YK dikali BK. Nah, ini adalah definisi dari basis. Kita tahu bahwa V ya merepresentasikan kombinasi linier dari vektor basis yang kita punya. Sekarang kita akan ubah matriks ini jika kita punya A, matriks A n kali K ini sama dengan vektor basis pada bidang datar kita, yaitu B1, kemudian B2 kolom kedua sampai dengan BK untuk kolom K, karena kita punya K kolom di sini. Nah, kemudian kita akan lihat bagaimana di sini basis ini anggota dari Rn. Nah, V merupakan bidang datar pada Rn. Tadi kita tahu definisi dari pertama. Nah, anggota dari V ini menunjukkan adanya kombinasi linier. Nah, jadi A yang merupakan anggota dari V dapat menunjukkan produk dari matriks A kita, kemudian dikalikan beberapa vektor Y. Jadi, A dikalikan vektor Y. Nah, di mana ini sama dengan A untuk Y yang merupakan anggota dari RK. Nah, kita di sini dapat kalikan ini dengan beberapa vektor Y, ya, Y1, Y2 sampai dengan YK. Nah, ini akan sama dengan Y1 kali B1 tambah Y2 kali B2 tambah sampai dengan YK dikali BK. Nah, seperti itu. Nah, di sini kita tahu anggota kita merupakan kombinasi linier, sehingga kita dapatkan basis vektor ini anggota dari V. Nah, ingat bahwa anggota dari V merupakan kombinasi linier. Nah, kemudian kita di sini tidak tahu berapakah vektor yang ada pada RK. Nah, kita akan proyeksikan, misalkan kita punya X yang merupakan anggota dari Rn. Nah, kita proyeksikan, proyeksikan X ke V, yang ini merupakan definisi dari V. Nah, atau kita dapat katakan ini adalah proyeksi V ke vektor X yang sama dengan matriks kita tadi, matriks A. Sama dengan matriks A dikalikan vektor Y, atau di sini untuk vektor Y pada RK.
Nah, kita tahu bahwa vektor Y ini akan selalu menunjukkan adanya formula, atau kita katakan ini untuk menentukan proyeksi dari X ke V. Jadi, anggota dari V menunjukkan tadi adanya produk dari matriks A, di mana basis untuk V merupakan, di sini kita punya kolom dan beberapa anggota dari V tadi. Nah, kemudian kita tahu proyeksi dari X ke V anggota dari V yang berada di dalam V. Kita dapat menunjukkan ini. Nah, secara definisi bagaimanakah proyeksi kita? Proyeksi ke bidang datar. Nah, saya akan tulis di bawah sini. Kita punya X tadi yang menunjukkan ini sama dengan proyeksi X ke V ditambah anggota dari V komplement. Ya, ini ditambah dengan proyeksi dari V ortogonal, ya dari X ke V ortogonal. Nah, sekarang kita bisa tulis lagi, misalkan di sini kita punya tadi, kita bisa tulis ini menjadi W, ya, di mana W merupakan anggota khusus, ya, anggota khusus dari V komplement ortogonal. Atau di sini kita punya X dikurang proyeksi dari X ke V sama dengan, ini akan sama dengan W. Atau ini kita sebut dengan tadi anggota dari komplement ortogonal dari V. Nah, sekarang bagaimana komplement ortogonal dari V? Kita balik ke matriks tadi A, kita punya di sini vektor basis, ya punya K kolom. Jadi matriks A akan sama, ya, CA sama dengan V. Nah, karena vektor kolom ini merupakan vektor basis. Nah, secara definisi ini akan sama dengan V. Nah, bagaimana komplement ortogonal dari V? Komplement ortogonal dari V ini sama dengan CA. Ya, matriks kolom A komplement ortogonal. Nah, ini sama dengan null space dari A transpose. Ya, matriks null space dari A transpose. Kita telah lihat bagaimana null space pada video yang lalu. Jadi sekarang kita bisa katakan bahwa ini komplement ortogonal dari V. Oke. X kurang proyeksi X ke V sama dengan yang merupakan anggota dari matriks kolom dan null space A transpose. Dan ini merupakan komplement ortogonal dari V. Nah, maksudnya apa di sini? Kita akan lihat jika kita punya A transpose, kemudian kita kalikan A transpose dengan ini. Oke, kita kalikan dengan vektor X dikurang proyeksi dari X ke V. Dan kita akan dapatkan ini sama dengan null vektor. Ini adalah definisi dari null space. Nah, mari kita lihat. Ya, ini kita kalikan. Oke, jadi A transpose dikali vektor X dikurang A dikali A transpose dikali proyeksi dari ini proyeksi X ke V tadi kita tadi dipresentasikan ini. Oke, ini sama dengan A dikali Y. Matriks produk dari A dikalikan vektor Y di dalam RK. Jadi kita bisa tuliskan ini. Jadi A transpose dikalikan dengan tadi A dikali vektor Y. Nah, jadi kita bisa tuliskan
ini merupakan proyeksi dari matriks ke bidang datar yang merupakan kombinasi linier dari vektor kolom. Kita dapatkan tadi proyeksinya sama dengan AY. Nah, sekarang jadi kita tuliskan A kali Y vektor. Ini merupakan yang ini. Nah, kemudian ini sama dengan 0 vektor. Dan kita tambahkan kedua sisi. Jadi jika A transpos dikalikan X akan sama dengan A transpos dikalikan A dikalikan Y vektor. Nah, ini menarik. Di mana kita mulai di sini bahwa kita katakan tadi proyeksi dari X ke V tadi sama dengan A kali vektor Y yang merupakan anggota dari RK. Y anggota dari RK. Nah, kita tahu bahwa Y kita akan selalu bisa dapatkan solusi Y di sini di mana proyeksinya kita dapatkan. Nah, sekarang solusi dari Y di sini adalah ini adalah inverse dari matriks A transpos kali A. Ya, ingat bahwa ini adalah inverse dari matriks. Dan kemudian kita lanjutkan di sini bahwa jika kita punya matriks A yang merupakan kolom yang linier bebas, kemudian kita punya A transpos dikali A, ini merupakan selalu berkebalikan atau inverse. Nah, kita telah belajar ini pada 3 video yang lalu. Nah, sekarang kita punya matriks A yang merupakan matriks kolom dari V. Nah, jadi A memiliki kolom yang linier bebas. Nah, kita telah lihat pada video yang lalu. Sekarang kita akan tahu A transpos kali A adalah inverse matriks. Nah, ini jadi A transpos kali A inverse. Nah, ini kemudian kita kalikan dengan A transpos kalikan vektor X sama dengan tadi kita tahu ini adalah A transpos dikalikan A inverse, kemudian dikalikan dengan A transpos kali AY. Nah, 2 ini merupakan perkalian inverse matriks dikalikan matriks, kemudian kita dapatkan matriks identitas. Nah, ini matriks identitas. Matriks identitas kali Y, kita akan dapatkan, kita tulis di bawah, jadi Y sama dengan, Y akan sama dengan A transpos kali A inverse, kemudian kalikan A transpos kali X vektor. Nah, kita katakan tadi proyeksi X ke V akan sama dengan A kali Y untuk Y anggota RK. Jadi kita bisa tuliskan ini Y akan sama dengan proyeksi dari X ke V yang merupakan produk vektor dari matriks. Jadi proyeksi dari X ke V dari ini akan sama dengan A dikalikan Y, dan Y kita ketahui ini. Jadi Y ini, jadi A dikalikan Y, maka A kali A transpos kali A inverse. Nah, ini karena ini linier bebas, kolom linier bebas, dikalikan A transpos dikalikan vektor X. Nah, ini adalah beberapa matriks yang selalu berada pada ruang datar, bidang datar maksud saya. Jadi, ruang datar yang merupakan produk vektor matriks. Kita bisa katakan produk vektor dari matriks merupakan transformasi linier. Ya, transformasi linier. Nah, kita lihat di sini kita bisa mendapatkan basis untuk V. Kita bisa dapatkan basis untuk V karena kita memiliki
tadi vektor kolom matriks A. Kita tadi punya matriks A dan kita punya A transpose kalikan A, dan ini merupakan matriks A inverse. Nah, kita akan dapatkan proyeksi dari X ke V. Nah, kemudian di sini kita akan lihat bahwa terdapat 3 dimensi. Ya, terdapat 3 dimensi. Ya, jika kita lihat misalkan kita punya objek 3 dimensi. Oke, maaf. Kita punya objek 3 dimensi. Nah, seperti ini kita ingin dapatkan titik yang berada di sini, di mana ada seorang pengamat yang melihat bidang datar ini, dan ini merupakan bidang datar. Nah, jadi kita akan lihat bagaimana representasi titik ini dari bidang datar. Nah, jika kita punya basis dari bidang datar, kita akan dapatkan transformasinya. Nah, kita akan punya basis vektor untuk seorang pengamat yang mengamati titik dalam 3 dimensi ini. Jadi kita bisa aplikasikan jika kita punya sebuah bidang datar dan kita punya titik, kita akan bisa lihat ini sebagai sebuah transformasi. Video ini dipersembahkan oleh Bandung Studi Club, Smart Friend, dan Khan Academy.